kekurangan magnesium itu adalah pandemi seluruh dunia. Kenapa? Karena faktor tanah. Masih tetap kekurangan magnesium itu karena faktor tanah, soil. Karena tanah kita di zaman sekarang ini nggak sama dengan tanah di zaman nenek moyang kita dulu, yang mineralnya itu masih banyak. Kandungan magnesium itu masih tinggi. Karena tanah kita ini sudah diolah terus tanpa jeda, ditambah dengan pestisida, pencemaran, ya, sudah terkontaminasi dengan bahan-bahan berbahaya yang banyak mengandung pengawet, pestisida, toksin-toksin. Jadi mineral di dalam sayuran yang kita makan itu tidak seperti dulu lagi. Makanya tetap aja udah makan sayur tetap aja kekurangan magnesium. Gitu ya. Makanya di zaman sekarang ini yang namanya suplemen itu bukan pilihan lagi, tapi wajib. Beda dengan zaman dulu, karena dulu tuh serba alami, Bapak Ibu. Makanannya tuh organik semua, nggak ada yang pakai pestisida, nggak ada yang pakai pupuk buatan, semuanya pakai pupuk kandang alami, nggak disemprot pestisida. Tanahnya pun nggak langsung dipakai terus-menerus, nggak dieksploitasi tanah. Setelah ditanam dikasih jeda, nanti baru ditanam lagi. Kalau sekarang kan nggak kan? Makanya mutu sayuran sekarang, buah-buahan sekarang itu nggak sama kayak dulu. Makanya walaupun sudah makan sayur-sayuran, tetap aja kekurangan magnesium itu karena faktor kondisinya memang udah kayak gitu. Ini yang penelitian yang bilang kayak gitu, jurnalnya memang kayak gitu. Jadi rata-rata penduduk dunia, bukan kita aja Bapak Ibu, itu kekurangan yang namanya magnesium. Makanya PR-nya banyak ini. Kalau Anda mengalami keluhan-keluhan seperti ini. Makanya yang namanya suplemen zaman sekarang ini itu bukan pilihan lagi, tapi kewajiban. Kalau ingin sehat. Kalau nggak pingin kayak gini. Ya, jangan tunggu kayak gini Bapak Ibu. Nah, makanya silakan dicek di etalase 1, vitamin K2, D3 untuk membersihkan pembuluh darahnya. Biar nggak stroke, biar nggak serangan jantung. Biar lancar pembuluh darahnya, semboyan kita kalau pembuluh darah lancar, penyakit bubar kan, dan biar nggak terjadi stroke yang sifatnya hemoragik, pecah, atau iskemik tersumbat. Nah ini arteriosklerosis, sudah mulai nyumbat. Etalase nomor 1, vitamin K2, D3, etalase nomor 2 itu magnesium. Magnesium citrate itu diminum berapa pil per hari? Buat saya, oke, yang citrate ini Anda minum, Mbak Gisela, kalau Anda jarang sekali makan sayur, Mbak Gisela, kita rekomendasikan itu 3 kali sehari. Pagi, siang, sore, atau malam. Tapi saya banyak, saya hobinya sayur. Memang vegan saya tuh, vegetarian. 1 aja udah cukup itu, atau 2. Jadi tergantung, tiap orang nggak sama. Bisa jadi hari itu Anda jarang makan sayur, minum 3 atau 2. Kalau hari itu mungkin Anda cukup banyak sayur-sayurannya, 1 aja cukup. Untuk melengkapi kebutuhan magnesium yang tadi. Ini ya. Kalau Anda wanita, 310 mg per hari. Setara dengan 8 mangkok bayam, setara dengan 8 biji alpukat, setara dengan 13 buah pisang. Nah, kalau nggak mau yang pakai suplemen, ya silakan Anda pakai yang alami aja. Tambah besar biayanya kan, dan belum tentu sanggup Anda makannya. Enak jadinya kan. Tapi ingat, walaupun Anda bisa dengan cara alami, itu yang bisa diserap tubuh cuma 30% sampai 50% aja. Nggak bisa semuanya. Berarti harus dikali 3 lagi ini jumlahnya ini, biar bisa 100% diserap. Nah, jadi repot Bapak Ibu. Udahlah, nggak usah menyusahkan diri lah. Udah ada yang gampang kok menyusahkan diri, ya. Kalau Anda alasannya mahal, kalau Anda sudah dirawat di rumah sakit itu lebih mahal lagi Bapak Ibu. Anda ke dokter itu sekali kunjungan itu nggak kurang 300.000, 400.000 kan. Itu pun dikasih obat kimia yang belum tentu bisa menyembuhkan, hanya menghilangkan gejala. Jadi udahlah, nggak usah terlalu banyak alasan ya, nggak usah ngeles lah saya ini itu. Jadi wajib punya di rumah. Kalau ada suaminya yang sakit, ya coba kasih tahu. Atau anaknya, orang tuanya yang sakit, yang udah sepuh, coba dikasih ini. Kasihan loh, ya udah sepuh, tensinya tinggi terus, Anda kasih amlodipin terus buat ngecerin darah, nanti ginjalnya rusak. Ya, coba kasih vitamin ini. Mudah-mudahan orang tuanya, ibunya, bapaknya cepat sembuh, cepat normal lagi tensinya, ya, gula darahnya bisa normal lagi. Karena magnesium ini dia punya fungsi untuk meregulasi gula darah. Jadi gula darah Anda tuh turun ya, diregulasi. Maksudnya nggak tinggi, nggak rendah, dijaga dalam level normalnya. Jadi penting sekali yang sudah ada diabetes atau yang prediabetes, dia juga meningkatkan sensitivitas insulin. Coba di screenshot Bapak Ibu, nanti bisa dibaca-baca lagi di rumah. Coba di screenshot. Ini gratis loh ilmunya. Nah, nanti Anda bisa baca lagi, dipahami, dipelajari, dibaca. Oh iya ya, pantasan saya pegel-pegel, pantasan gula darah saya tinggi terus. Padahal udah minum obat, padahal udah minum herbal ini itu, kok naik juga gulanya. Iya, karena magnesiumnya nggak ada, nggak cukup gitu. Walaupun udah minum herbal apapun nama herbalnya, nggak bisa cuma dengan minum herbal atau bergantung dengan obat aja terus Bapak Ibu ya. Jadi ini kebutuhan dasar, vitamin dasar yang harus kita punya untuk sehat. Itu yang dasar itu sebenarnya ada quattro formula. Satu lagi itu zinc. Jadi quattro formula itu pertama, kalau ingin sehat ya, itu sehat itu kan pilihan Bapak Ibu ya, nggak paksaan juga. Kalau Bapak Ibu pengen sehat,
Kuatro formulanya pertama vitamin D, D3 ya. Yang kedua K2, ini untuk membersihkan darah. Yang ketiga magnesium. Yang keempat zinc. Ya, itu kuatro formula namanya. Tapi yang dasarnya yang ini, magnesium K2 D3. Silakan Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita live-nya nggak lama. Itu di etalase 1 vitamin K2 D3, etalase 2 magnesiumnya. Ya, silakan di-follow dulu yang baru gabung, yang belum mengikuti dari awal. Nggak usah khawatir, nanti malam kita ulang lagi. Kita live-nya tiap hari, tiap pagi, tiap malam jam 20. Pagi, malamnya sesi malam jam 20. Ya, nggak usah khawatir, nanti di sini Anda konsulnya gratis. Yang nggak mesti beli juga. Anda boleh konsul gratis, kita berbagi ilmu. Kita sharing berbagi ilmu. Anda bisa bertanya di kolom komentar, apapun masalah kesehatan Anda, nggak perlu bayar, gratis konsulnya. Ya. Makanya jangan lupa di-follow dulu. Di-follow akunnya, biar nggak kehilangan jejak. Dilihat juga VT-VT-nya Bapak Ibu. Anda nonton VT-VT di akun ini, itu dapat ilmu, dapat solusi dari permasalahannya. Dicek ya VT-VT-nya. Nah, kalau perlu di-share untuk anggota keluarga Anda yang Anda sayangin, yang tengah sakit, yang tengah osteoporosis, orang tuanya yang osteoporosis, kasihan, jangan dikasih kalsium terus, tambah parah dia jadinya, karena kalsiumnya itu nggak masuk ke tulang. Kalsium yang Anda kasih buat orang tua Anda yang osteoporosis, yang sendinya sakit, yang lututnya sakit, itu Anda hanya memperparah, menumpuk kalsium itu di pembuluh darah. Tinggal nunggu waktu stroke itu namanya, ya. Nanti kalau ini numpuk di pembuluh darah, kalau sempat numpuknya di otak, ya, itu tinggal nunggu pecah, hemoragik namanya, stroke hemoragik. Ya, atau dia nggak pecah tapi nyumbat, stroke iskemik, udah mulai pikun dia, demensia dia. Jangan dikasih kalsium Bapak Ibu. Ya, orang tuanya yang sudah sepuh, jangan dikasih susu yang kalsium tinggi. Ada itu kan, merek susu tertentu yang kalsium tinggi katanya untuk tulang. Itu bunuh diri Bapak Ibu. Anda hanya bikin penyumbatan di pembuluh darah. Karena percuma kalsium tinggi kalau nggak ada K2-nya. Ya, kalau nggak ada K2 ini yang berperan untuk membersihkan plak kalsium dan numpuk pada pembuluh darah. Intinya kalsium K2 itu kayak kendaraan yang membawa si kalsium ini masuk ke tulang, masuk ke dalam sel. Jadi kalau Anda cekokin dengan kalsium terus, ya berarti Anda bikin orang tua Anda tambah sakit, itu namanya. Ya, bukannya sehat. Bukan kalsium dikasih orang tuanya, kasih K2D3 dan magnesium. Itu aja udah cukup. Nanti kalsiumnya bisa dari makanan aja. Ya, bisa dari ikan. Jangan hanya ngasih kalsium tapi nggak ada magnesium, itu cara yang fatal ya, cara yang salah. Jadi untuk meningkatkan kesehatan tulang itu nggak bisa dengan kalsium, tapi harus disertai dengan magnesium. Bukan kita bilang kalsium itu nggak penting, tapi harus ada magnesiumnya dan K2-nya. Begitu ya, silakan dicek aja di etalase 1. Kalau yang mau langsung ini ke sini juga bisa ya, langsung aja ke sini juga bisa. Ya, di screenshot aja. Oke, saya baca lagi kalau ada pertanyaan. Sudah jelas ya Mbak Gisela ya? Kalau mau ke sini silakan di sini. Magnesium diminumnya kapan? Harus berapa per hari? Magnesium diminum setiap hari. Berapa per harinya? Bisa 2, bisa 3. Ya, pagi, siang, dan malam. Kalau Anda banyak makan sayur hari itu bisa 1 aja. Kalau kurang makan sayurnya bisa 2 sampai 3. Jelas ya Mbak ya? Orang sehat aja minumnya 1000, apalagi orang sakit. 1000 itu masih kurang ya. Para ahli mengatakan kalau Anda ingin meningkatkan level vitamin D Anda itu mesti dimulai dari 5000. Kalau Anda memulainya dari bawah 5000, ada semacam guyonan dikatakan oleh para ahli itu you must be joking. Anda pasti sedang bercanda gitu. Oke.